Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Bagaimana apa hukumnya sholat Jumat bagi kaum wanita? Imam Abu Ishaq As-Syirazi wafat 476 Hijriah, beliau menyatakan wala tajibu 'alal mar'ati, salat Jumat tidak wajib bagi kaum wanita. Dalil yang beliau gunakan lima rawa Jabirun, berdasarkan hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhuma. Qala, berkata sahabat Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa'alaihil jum'atu illa alam ra'atin aw musafirin aw abdin aw maridin. Siapa saja yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, maka wajib atasnya mengerjakan sholat Jumat kecuali atas wanita, musafir, hamba sahaya, atau orang sakit. Argumen beliau yang kedua, Syekh Abu Ishaq, wali annaha tahtalitu birrijali wa dzalika la yajuz. Ketika wanita berangkat sholat Jumat akan terjadi ikhtilat, wanita bercampur laki-laki, dan itu nggak boleh. Apa yang disampaikan oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi ini diberikan penjelasan oleh Imam Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Bahkan kitab yang ditulis oleh Imam Abu Ishaq namanya Al-Muhadzab, 2 jilid tebal, itu materinya dihafal semua oleh Imam Nawawi, dihafal oleh Imam Nawawi. Selanjutnya oleh beliau diberikan penjelasan dari kitab Al-Muhadzab fi Fiqhil Imam Syafi'i. Oleh Imam Nawawi diberikan penjelasan dengan judul kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, kitab besar yang merupakan penjelasan untuk kitab Al-Muhadzab. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Dalam memberikan penjelasan, boleh jadi yang memberikan penjelasan lebih tahu dalil dibanding yang diberi penjelasan. Karena itu penjelasan ulama dari kitab sebelumnya ada kemungkinan sejalan dengan sang penulis, ada kemungkinan berbeda dari sang penulis, ada kemungkinan materinya sama, sependapat, tapi dalilnya yang diluruskan. Demikian juga dalam hal ini, bahwa wanita tidak wajib sholat Jumat, seluruh ulama sepakat, otomatis Imam Nawawi sependapat dengan Imam Abu Ishaq. Tapi dalil yang dikemukakan oleh Imam Abu Ishaq ditolak oleh Imam Nawawi. Kenapa ditolak? Kata Imam Nawawi, hadis Jabirin rawahu Abu Dawud wal Baihaqi. Hadis yang dikemukakan oleh Imam Abu Ishaq tadi riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Al-Baihaqi, wa fi sanadihi wa fi isnadihi dha'fun. Namun dalam sanadnya terkandung kelemahan, ada mengandung kedhaifan. Walakin lahu syawahidu dzakarahal Baihaqi wa ghairuhu. Meskipun dhaifnya hadis ini
ada hadis-hadis lain yang memperkuatnya. Imam Nawawi sebagaimana ulama yang lain ijma' sepakat wanita tidak wajib Jumat. Wa yughni anhu hadis Tariq bin Syihab, cukup dalilnya hadis dari sahabat Tariq bin Syihab. Hadis dari sahabat Tariq bin Syihab. Lengkap hadisnya, an Tariq bin Syihab radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atun abdun mamlukun aw imra'atun aw maridun aw sabiyun. Salat Jumat itu adalah hak dan kewajiban bagi setiap muslim yang harus dikerjakan dengan berjamaah, kecuali 4 orang: hamba sahaya, wanita, anak-anak, orang sakit. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kata Imam Abu Dawud, Tariq ibn Syihab qad ra'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam walam yasma' minhu syai'an. Tariq bin Syihab memang betul beliau pernah melihat Nabi, hidup semasa dengan Nabi, tapi beliau karena saat itu masih anak-anak. Kata Imam Abu Dawud, beliau Tariq bin Syihab tidak pernah mendengar satu hadis pun dari Nabi. Kemungkinan besar beliau sahabat Tariq bin Syihab mendapatkan hadis ini tidak langsung dari Nabi, tapi dari sahabat yang lain. Dan itu ada dalam riwayat Imam Al-Hakim, Tariq bin Syihab mendapatkan dari sahabat yang lain. Kalau toh betul apa yang dikatakan Imam Abu Dawud, Tariq bin Syihab tidak langsung mendengar dari Nabi, tapi diakui beliau sahabat karena beliau hidup semasa dengan Nabi dan pernah memandang Nabi. Status hadisnya marfu, mursalus sahabi, mursal, hadis mursal, mursalus sahabi, hadis dari sahabat. Meskipun dia dapat dari sahabat lain, tapi sahabat lain nggak disebut, itu hadis mursal, itu diterima sebagai hujjah. Nah, kata Imam Nawawi, wanita tidak wajib sholat Jumat, itu sepakat ulama, cukup dengan dalil ini, tidak perlu dengan hadis yang tadi disampaikan Imam Abu Ishaq, hadis dari sahabat Jabir, karena hadisnya lemah. Sedangkan hadis yang ini dari sahabat Tariq bin Syihab, beliau sahabat Nabi, hadisnya diakui sahih. Di samping itu, kata Imam Nawawi, bahwa wanita tidak wajib sholat Jumat wal ijma', itu ijma' seluruh ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, semuanya sepakat wanita tidak wajib sholat Jumat. Faqad naqala Ibnul Mundhir wa ghairuhu al-ijma'a annal mar'ata la jum'ata alha. Imam Ibnu Mundhir dan yang lainnya, beliau menukil bahwa ulama sepakat wanita tidak wajib sholat Jumat, tidak wajib. Masih kata beliau, al-ijma'a ala annaha law hadarat wa shallatil jum'ata jaza. Ulama pun ijma' sepakat jika wanita yang hukum asalnya tidak wajib sholat Jumat, dia datang ke masjid, dia ikut sholat Jumat, maka sholat Jumatnya sah.
dan tidak perlu dia sholat duhur. Jemaah dan Allah wa yakum ajma'in. Argumen kedua Imam Abu Ishaq bahwa wanita tidak wajib sholat Jumat karena kalau mereka berangkat sholat Jumat akan terjadi ikhtilaf, percampuran wanita dengan laki-laki, dan itu haram, nggak boleh. Nah, alasan ini disalahkan oleh Imam Nawawi. Kata beliau, waqad sabatatil ahaditsus sahihatu al-mustafidatu anna an-nisaa kunna yusallina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi masjidihi khalfar rijal. Kalau alasan itu dibenarkan, wanita sholat Jumat akan terjadi ikhtilat dengan laki-laki, berarti mutlak di sholat apapun wanita nggak boleh ke masjid. Padahal banyak hadis-hadis sahih yang materi hadisnya di masa Rasul banyak wanita yang sholat di masjid diimami oleh Rasul, dan posisi mereka di belakang saf laki-laki. Jadi alasan wanita nggak boleh sholat Jumat karena akan terjadi ikhtilaf, itu alasan yang tidak bisa dibenarkan secara dalil. Tidak harus ketika wanita berangkat sholat Jumat atau sholat apapun berjamaah di masjid terjadi ikhtilaf, enggak harus. Wali annal ikhtilata idza lam yakun khalwatan laisa biharamin. Ikhtilat yang hukumnya haram, campur laki perempuan, yang hukumnya haram yang terjadi khalwat, laki perempuan bukan mahram, bukan mahram semuanya, di tempat tertutup, tersembunyi dari masyarakat luar, itu khalwat, itu yang nggak boleh, itu yang nggak boleh. Seperti pernah digerebek polisi di Batu Malang, laki perempuan berapa pasangan di tempat tertutup, khalwat, di situ setan bermain. Kalau khalwatnya di tempat terbuka, nggak mungkin mereka melakukan hal yang terlarang, lokasinya pun safnya berbeda, itu nggak masalah. Jadi khalwat, laki perempuan bukan mahram, bercampur di satu ruangan yang haram, yang terjadi khalwat, yang ada kemungkinan setan bermain di situ. Ketika di tempat umum banyak orang menyaksikan, nggak mungkin itu terjadi, itu tidak haram. Bahwa yang haram ikhtilat yang mengandung khalwat, tersembunyi dari yang lain, ada dalam hadis sahih riwayat Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari 5233, Imam Muslim 3226, 3336, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abdullah bin Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yahluwanna rajulun bimra'atin illa ma'a di mahramin. Jangan sekali-kali laki-laki berdua-duaan berkhalwat dengan wanita ajnabi, wanita yang bukan mahram, berdua-duaan anak sama ibunya, nggak ada masalah. Berdua-duaan anak dengan kakaknya, dengan adiknya, laki perempuan, nggak ada masalah. Hukum asalnya yang nggak ada masalah.
Ketika si anak laki-lakinya sedang dirasuki setan, berdua-duaan akan terjadi hal yang haram, ya hukumnya haram walaupun dengan saudara kandung. Tapi hukum asalnya mubah. Kakak adik laki perempuan berdua-duaan, hukum asalnya mubah. Sebaliknya, laki perempuan bukan mahram atau ajnabi, hukum asalnya haram. Hukum asalnya haram. Ketika jamaah laki-laki di depan, perempuan di belakang, nggak akan terjadi hal yang dilarang, itu tidak haram. Kata Nabi, jangan sekali-kali laki-laki berdua-duaan keluar dengan wanita di tempat tersembunyi dari yang lain, kecuali ada mahramnya. Seorang laki-laki mau melamar wanita, khitbah, ta'aruf, katakanlah bahasa sekarang. Ta'aruf kok cuma berdua si laki-laki dengan wanita, haram. Ngobrol di rumah harus si wanita didampingi mahramnya, dampingi ayahnya atau dampingi kakaknya yang bisa dipercaya. Jangan didampingi adiknya yang masih kecil. Si adik cuma dibujuk rayu, "Dek, kamu mau beli kue nggak, jajanan nggak? Nih kakak kasih duit," terus dia pergi. Jadi di hadis ini Rasul melarang, Bukhari, Muslim, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, jangan sekali-kali laki-laki berdua-duaan dengan wanita berkhalwat kecuali disertai mahramnya. Ketika Rasul menyampaikan hal itu, faqala rajul, ada seorang sahabat yang berkata, "Ya Rasulullah, imro'ati kharajat hajatan." Istriku mau berangkat haji. Waktu tibtu fi ghazwatin kada wa kada. Sedangkan aku sebagai laki-laki muslim ada kewajiban harus berangkat perang ke sini ke sini ke sini. Pada masa itu laki-laki muslim berangkat perang itu fardu ain, kewajiban. Allah melalui Rasulullah yang memerintahkan. Ini seorang sahabat Nabi, "Ya Rasul, istriku mau berangkat haji di saat yang sama atau aku ada kewajiban untuk berangkat perang." Rasul langsung memberikan jawaban, "Irji fahujja ma'amra'ati." Tinggalkan perang, berangkat haji bersama istrimu, dampingi istrimu. Karena saat itu berangkat haji itu nggak ada yang ngawal, nggak ada petugas keamanan, tugas pemerintah, nggak ada. Berangkat sendiri-sendiri. Nah, di sini Rasul perintahkan kamu tinggalkan perang, antar, dampingi istrimu untuk mengerjakan haji.